Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan produktif bersama dengan saya Hansen di Cung Productions. Pada hari ini saya lagi mampir ke praktek dokter gigi Precious Dental Care. Mungkin kalian sudah pernah lihat videonya sebelumnya. Kita ngobrol lewat Zoom. Tapi sekarang udah bisa mampir ke sini dan kita harus jaga jarak 1 meter. Yes. Perkenalkan dulu Dokter Precious dalam wujud nyata. Udah nggak pakai masker. Udah nggak pakai masker. Terima kasih udah kesempatannya boleh main di sini. Ini udah buka praktek lagi sekarang. Sudah, tetapi kita belum full operasional. Kalau dulu kan hanya emergency case yang kita kerjain. Kalau saat ini case yang dalam artian nambel sudah dikerjakan. Karena yang ditakutkan adalah apabila satu case itu kita terus tunda-tunda, malah akan tetap jadi emergency dan maksudnya juga merugikan pasien kan akhirnya. Tapi tentu saja dengan protokol yang ketat. Itu dari PDGI namanya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, udah kasih lampu hijau. Kalau lampu hijau secara pengumuman masih belum ada karena ini juga masih tarik ulur. Tetapi kita mengacu kepada pemerintah, bahwa pemerintah memang sudah mengizinkan untuk fasilitas kesehatan udah buka, udah boleh. Ya. Tetap APD-nya kalau lagi bekerja, armornya tetap harus level 3, nggak Masih level 3 berarti ya? Masih level 3, belum diturunin. Jakarta kan masih zona yang dikatakan merah, jadi kita juga tetap harus melindungi diri kita dan juga kalau kita juga sehat, pasiennya juga rest assured kan. Betul. Ini udah buka udah berapa lama? Kita baru starting Juni. Minggu ke-2 Juni kali ya. Nah, kita kan tahu kalau misalnya dokter gigi emang riskan banget soal penularan COVID ini dari droplets dan juga dari aerosol. Ya. Boleh ingatkan kembali dulu aerosol itu apa? Nah, aerosol itu satu partikel cairan yang lebih kecil daripada droplet. Kecilnya itu memang kecil banget dan dia bisa akhirnya jadi melayang di udara. Jadi kan kalau kita ngebur pasti ada air kan yang kita hasilkan. Air itu menjaga supaya ketika kita ngebur itu tetap dingin. Jadi giginya nggak kena nggak overheat. Air itu kan ketika ketemu dengan satu benda dia bisa mantul. Nah, pantulan ini yang udah kena ke mulut pasien yang kemudian melayang di udara ini yang kita takutkan. Gitu. Berarti aerosol itu sebenarnya harus ditakutkan ya? Iya, dan itu yang lebih membuat dokter gigi itu was-was untuk bekerja. Saya banyak dapat pertanyaan, bukan salah, tapi maksudnya mungkin selama ini tidak aware juga dengan apa yang kita kerjain. Dokter gigi steril nggak sih? Alat yang dimasukin ke kita steril nggak sih? Nah, sebenarnya itu kita sudah kerjakan bahkan jauh dari sebelum coronavirus ini muncul. Udah bertahun-tahun itu kita kerjakan. Pergantian pasien setiap alat itu pasti baru dan itu sudah vakum steril, di pack masing-masing. Jadi kita baru buka itu di dalam ruangan dan baru dipakai ke pasien itu dari depan dibawa ke sini untuk dicuci di sini. Pakai sabun first, dicemplungin ke sini. Ini apa? Ini cairan desinfektan juga. Kemudian ini direndam dulu sekitar 10 menitan. Kemudian setelah ini kan udah direndam, udah cuci, udah bersih. Kita pindahin ke sini. Ini sebenarnya sterilizer anak-anak, cuman saya gunain supaya ketika pengeringan juga tetap steril. Jadi ini kan sebenarnya ada UV-nya juga ngeringin sekaligus. Nah, udah kering dari sini, kita pack. Nah, ini pack ini adalah kalau pakai kita buang. Kemudian setelah itu di seal, ini kan panas, jadi di seal. Kemudian baru masuk ke sini. Nah, ini khusus autoclave namanya. Ini lagi steril ini, ya, steril dengan menggunakan tekanan pressure. Mungkin mirip panci presto kali ya. Cuma ini gunanya untuk sterilisasi dan dia ada berapa ratus derajat ya. Ini dulu nggak ada? Sudah ada. Sudah dulu udah pakai. Jadi ini tidak ada yang berubah. Ini tuh udah paling tinggi ininya derajat sterilisasinya. Virus-virus lain yang lebih susah pun dari corona udah bisa dibunuh dengan ini. Jadi kita udah nggak takut dengan itu. Ya, lagi-lagi yang lebih ditakutkan adalah si aerosolnya yang bisa di ruangan. Sama bur pun biasanya kalau bur susah kan, kecil kan. Kita nggak mungkin pakai sikat lah, terlalu kecil. Kita pakai ini masih ultrasonic. Kayak kacamata tahu. Kan biasa kan kita cemplungin satu mesin yang kalau digeterin sama. Ini gunanya juga untuk dengan saya pakai cairan khusus juga untuk bersihin. Akhirnya itu baru disterilin, dikeringin lagi, baru masuk ke autoclave lagi. Ini tidak terlalu banyak berubah. Yang berubah adalah yang di depan. Cuman saya tunjukin bahwa maksudnya kita seperti ini memang setiap hari gitu. Kalau udah bersih, kita store di tempat yang udah vakum, udah seal. Kemudian lampunya gimana? Dilap nggak? Oh ya pasti kita lap, itu sudah dilakukan juga dari dulu dengan menggunakan tisu, tapi bukan yang biasa di pasaran ya. Ini memang khusus untuk dental. Iya, karena dia strain virus dan strain bakteri lebih banyak yang dia bisa cover. Untuk kita udah lap semua bagian yang mungkin terkena dengan cipratan, terpegang, ini gagang lampu, semua yang mungkin
terpegang itu sudah kita lakukan dari dulu sudah ada di kotak kita. Cuman kita kan nggak mungkin tunjukin ke pasien dan maksudnya pada saat pasien berganti kita benar-benar bersihin. Nah, so apa bedanya kalau new normal? Oke, kalau new normal itu pasti sebelum pasien datang kita udah screening dulu, nanya-nanya dulu keluhannya apa, supaya nanti ketika datang nggak terlalu banyak pembicaraan lagi, pengerjaannya juga lebih cepat. Kemudian kayak aerosol ketika droplet yang timbul ketika ngomong juga jadi lebih sedikit. Sebelum datang udah ditanyain dulu ada riwayat A, B, C, D, E, F, G, maksudnya dalam artian yang berhubungan terutama dengan coronavirus. Dan itu juga kita selalu update. Karena coronavirus ini kan berubah-ubah nih sifatnya. Dulu bilangnya A, nanti bilangnya B, dan itu kita update juga. Pertanyaan-pertanyaan itu kita juga update. Begitu datang pasiennya, kita akan suruh tunggu di mobil dulu sampai safe. Jadi kalau memang pasien yang sebelumnya belum selesai, kita nggak akan minta masuk untuk tunggu di dalam. Jadi kita mau minimalisir juga yang nunggu di ruang tunggu. Regulasinya adalah setiap kali yang datang masuk sudah harus menggunakan masker. Semua pekerja juga menggunakan masker, ada seragamnya, ukur suhu, pasti. Oh iya, buat pasiennya. Kemudian isi kuesioner lagi, padahal sebenarnya udah ada, tapi tetap diisi lagi. Saya tambahin juga pakai saturasi oksigen sekarang, saturasi oksigen dan detak jantung. SPO2, berarti saturasi oksigennya, sama ini heartbeat. Heartbeat yang sehat 8. Iya, ini di atas 60 sampai 120. It's okay. Kalau itu 99? Bagus. Bagus. Karena kan sebaiknya di atas 96. Jadi semakin mendekati ke 100 makin bagus dong. Oke. Dokter juga ada ininya, kita ada catatannya. Dokter hari ini berapa suhunya, berapa oksigennya, berapa detak jantungnya. Salah satu dokter gigi di India dia juga saranin oksigen itu harus diukur karena kan COVID ini nyerang paru-paru, di mana kemampuan paru-paru ini untuk angkat oksigen jadi menurun. Dan ada beberapa kasus yang dia nggak merasakan sesak napas, tapi sebenarnya saturasi oksigen yang dia serap tuh udah turun. Nah itu yang saya mau cegah terjadi, jadi tetap diukur. Ketika duduk ini udah ada kumur, kondisi mulut orang kita nggak tahu. Jadi kita suruh berkumur dulu 15-20 detik supaya kuman yang ada di dalam mulut tuh mati. Dan kalau kita pakai betadine, nggak pakai yang lain, kenapa nggak pakai Listerine, kenapa nggak pakai yang lain? Karena memang di dalam jurnal hanya ada beberapa kandungan obat kumur yang bisa kita pakai. Salah satunya yang bagus adalah betadine. Kayak gelas kumur kita nggak pernah pakai, juga dari dulu kita nggak pernah cuci pakai. Selalu kita sekali pakai kita buang. Katakan buat pasiennya, itu juga kita sekali pakai kita buang. Jadi memang banyak peralatan yang sekali pakai buang. Dokternya udah berseragam lengkap, pakai face shield, pakai kacamata atau Google, maskernya juga udah 3 lapis pertama. Sarung tangan juga 3 lapis. Sarung tangan 2 lapis. 2 lapis. Halo Dokter Kevin. Ini belum pakai face shield, nanti ada face shield. Iya benar. Coba fashion show dong. Ini udah fashion show. Iya. Instagram kita udah jadi. Oh udah. Dok. Yes. Kita punya purifier di tiap ruangan dengan HEPA filter. Udara yang ada di dalam ruangan itu terganti dan dibersihkan gitu. Salah satunya juga ada yang ini alat baru yang kita pakai. Iya betul. Ini namanya extra oral vacuum. Kita ngebur gitu misalkan. Actionnya untuk nyedot ludah gede, ada yang gede, yang kenceng, sama yang kecil yang lebih slow. Tapi plus juga ditambahin dengan adanya ini. Jadi ketika kita ngebur kan ada kepulan aerosol ini nih, dia langsung kesedot sama ini. Kalau ruangannya dibuka gimana yang sisa-sisanya? Misalkan ada nggak yang dikit-dikit ya? Mungkin ada, tapi kan kita setiap ruangan juga ada pakai air purifier, sehingga itu juga udah dijaga untuk bersih. Setiap kali pasiennya keluar, ruangannya juga selalu disemprot dengan desinfektan dulu. Desinfektannya yang mengandung alkohol. Jeda antara pasien ke pasien berapa lama? Paling cepat 15 menit. Berarti ada pengurangan pasien? Maksudnya dikurangi, dibatasi. Makanya kalau misalkan ada yang perbedaannya apa? Dulu berapa? Kalau dulu bisa sampai 12. Sekarang cuma 5. Setengahnya, hampir setengahnya. Ya, setengahnya. Karena kita batasin, karena satu batasin supaya tidak ada penumpukan pasien. Kedua, biar lebih maksimal pembersihannya. Ketiga, biar supaya dokter dan susternya juga nggak capek. Maksudnya bisa capek. Iya, maksudnya kita pakai full hazmat. Itu kayak ngencing tuh di dalam. Maksudnya begitu kelar itu pasti udah lusuh, cairan tubuhnya juga terdrain, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa pipis selama itu. Jadi saya juga mau supaya yang paling utama adalah kita dan staff harus sehat dulu untuk treat orang lain. Bagaimana kita nggak sehat, maksudnya kita treat orang lain, pasti kan maksudnya pekerjaannya jadi nggak maksimal kan, seperti itu. Oh ya, kita juga yang berbeda adalah kita selalu rutin rapid test ke tiap staff kita. Oh rutin? Berapa kali seminggu? Biasanya kita 14 hari, karena memang 14 hari kan ininya kan. Justru ini pengalaman saya sendiri, ke tempat umum pasti lebih berbahaya, tetapi ke klinik dokter gigi yang maksudnya kita udah bener-bener kita udah fight dengan virus
dari zaman kapan, dengan HIV, dengan TBC, mengingat nggak menular. Memang kalau HIV kan harus dari darah, tapi kita juga kita juga bermain dengan darah loh. Orang bersihin karang atau misalnya nambel keluar darah, itu kita kalau nggak bersihin juga sama, itu kita bisa ketularan kan. Jadi maksudnya selama ini kita bisa contain itu, ya berarti seharusnya kita juga dengan coronavirus yang lebih lemah itu kita juga bisa contain. Kita juga air conditioningnya kan bukan sentral, semua tuh masing-masing pembuangan masing-masing, jadi nggak nyampur. Ada beberapa concern juga di Korea, air conditioningnya satu, kan kayak ruangan sentral, jadi kadang-kadang mereka tuh jadi nyampur udara satu dengan yang lain. Kalau kita nggak, setiap ruangan itu air conditioningnya berbeda-beda, jadi pembuangannya juga sendiri-sendiri, jadi resikonya lebih berkurang lah. Iya. Kita juga pakai masker, ditambahin plaster juga di samping pakai mikropor, jadi biar benar-benar hasil gitu. Wow, sampai segitu ribetnya. Iya, sekarang ribet. Sekarang benar-benar ribet kalau untuk baju. Itu di bagian dokter gigi. Kalau bagian pasiennya, kira-kira apa sih yang pasien harus persiapkan sebelum datang ke dokter gigi selain duit? Selain duit, yang banyak terjadi kan kalau di IGD pasien suka tidak mengakui. Misalkan saya pernah ada gejala ini, tapi dia tidak mau mengakui. Itu kan sebenarnya membahayakan orang lain, jadinya membahayakan staf dokter gigi, tapi juga membahayakan pasien berikutnya. Itu yang benar-benar diharapkan bahwa semua pasien kalau bisa ini dong, maksudnya jujur gitu. Maksudnya kalau memang ada gejala, kita bukan mau merawat, pasti kita ada kasih waktu 14 hari. Oke, kita tunda 14 hari, ada yuk 14 hari kalau udah free of symptom datang dengan senang hati, tidak apa-apa. Kalau memang ada gejala ya ditunda dulu untuk keselamatan bersama gitu. Kemudian kedua, saya selalu bilang ke pasien, setelah kamu pulang, udah jangan kemana-mana, dalam artian maksudnya langsung pulang ke rumah, tapi jangan langsung main sama anak, bersih-bersih dulu, minimal cuci tangan yang benar, kemudian setelah itu kalau bisa mandi. Itu pun yang saya lakukan. Kalau saya pulang dari sini adalah saya bersih-bersih dulu, mandi dulu, kemudian baru aktivitas. Bijaksana. Iya, sama halnya dengan maksudnya ada orang yang bilang, oh kalau gitu, ini juga yang jadi satu concern di kalangan medis adalah bahwa banyak orang yang pakai sarung tangan keluar. Saya sendiri tidak pernah pakai sarung tangan keluar karena tidak berguna. Tapi gini, kita tidak berguna gimana? Dalam artian gini, sebenarnya yang paling penting adalah jangan sampai tangan kita yang kotor masuk ke mata, ke hidung, ke mulut. Kalau seandainya kita udah pakai sarung tangan, apakah itu menjamin tangan kita dalam bersih? Karena kamu copot sarung tangannya, bener nggak? Karena kita Doving Indo ini kan belajar gimana caranya nyopot supaya kita nggak kena ke dalam. Kemudian dengan yang misalkan yang saya sering lihat nih orang ini saya nggak menyinggung siapapun ya, cuma maksudnya meluruskan aja. Sarung tangan medis itu memang dipakai untuk medical gitu, medical purposes gitu. Jadi kalau misalkan kita ke supermarket atau ke dokter gigi tuh kemana aja lah, activity, misalkan ada orang telepon, ambillah dari dalam tas. Yang dari dalam tas terkontaminat udah. Jadi maksudnya nggak gitu efektif menurut saya maksudnya waste of resources si sarung tangan itu sendiri. Sarung tangan gimana sih dok? Apa harus ini? Oh enggak, misalkan dua-duanya pas pakai sarung tangan ini di grab. Jadi jangan pegang bagian dalam yang dari luar yang di grab. Pegang sarung tangan yang luar ya pokoknya ya. Luar. Oke, terus yang ini dari dalam, ini kan udah bersih kan berarti tangan kita. Ini dari beginiin baru dikeluarin. Jadi itu benar dua-duanya kita nggak saling sentuh. Emang ada caranya. Alangkah baiknya kalau tekan aja, kemudian tangan itu jangan sentuh bagian-bagian di muka selagi itu belum dicuci. Kemudian sampainya di rumah barang-barang yang kamu bawa, bersihin semua. Atau misalkan kalau misalkan belum sempat dibersihin, misalkan tas nih ya, ditaruh di tempat yang tidak istilahnya tidak kita sentuh-sentuh untuk dalam waktu yang dekat. Kalau misalkan handphone kita mau pakai, ya udah handphonenya itu dilap dengan desinfektan sebelum kita pakai. Gimana cara kalian menyeleksi pasien? Kalau misalnya ada tanda-tanda nih, tanda-tanda nggak boleh diinin, gimana cara seleksinya? Oke, pasti kan kita tanya, ada gejala nggak? Selama ini pasien biasanya tanya, dok saya misalkan anak saya sakit minggu lalu, sebaiknya saya datang nggak? Itu kita kan kasih sebaiknya jangan datang, karena maksudnya kita walaupun kita nggak tahu sakitnya apa, sebaiknya tunggu sembuh dulu. Dan maksudnya semua udah settle baru datang. Ada juga yang gini, dok saya bekerja di dunia medis juga, nah saya aman nggak untuk datang? Tapi saya biasanya pakai APD juga, ya sudah itu berarti you are safe to go gitu, datang ke sini nggak ada masalah gitu. Nah, kalau udah datang mereka isi yang kuesioner itu tiba-tiba ada jawaban misalnya yang tidak ada pernah terjadi
itu dia tulis tidak, akhirnya kasih tahu. Itu langsung nggak boleh, langsung ditahan, langsung nggak boleh masuk gitu. Iya. Jadi cuma sampai depan aja. Oh, cek ini juga temperatur juga? Temperatur, oh iya dong. Begitu udah tahu panas, ya udah tidak bisa lagi. Ya. Gimana kalau pasiennya maksa? Ini urgent banget dok, sakit banget, tertahan gimana? Kalau misalkan dalam kondisi memang dia emergency banget, ya kita tadi kan 15 menit di pergantian pasien, kita jadwalnya pindahin, misalkan ke yang lebih siang, jadi dia paling terakhir. Jadi nggak ketemu orang lain. Ataupun kalau memang harus saat itu juga, kita akan kasih tahu ke pasien yang lain untuk ditunda, misalkan 1 jam. Jadi benar-benar ada jarak yang jauh berbeda dan benar-benar pembersihannya lebih detail dan udaranya benar-benar kita bersihin lebih lama dibandingkan dengan yang udah ada yang semua safe gitu ya. VVIP banget ya. Iya, mau nggak mau. Jadi penjadwalan pasiennya pun kita pikirkan. Misalkan dia pasien-pasien yang misalkan dengan istilahnya imunitas yang terbatas, orang lebih tua, orang-orang yang dengan penyakit tertentu, itu kita jadikan paling atas. Pokoknya ada pertimbangannya. Iya, ada pertimbangannya. Perbedaannya jam praktek kalau dulu berapa, dari jam berapa sampai jam berapa sekarang? Dulu itu kita jam 9 sampai jam 8 malam. Sekarang dari jam 10 sampai jam 2. Beda jauh. Iya, beda jauh banget. Karena jam 10, jam 2 tuh terakhir pasien masuk. Jadi bukan berarti kita jam 2 sudah pulang, tidak. Jam 2 itu terakhir pasien masuk dan kurang lebih kita tuh biasanya sekitar jam 15.30 sampai jam 4. Kadang-kadang pernah paling lama pasien yang terakhir itu agak lama pengerjaannya, hampir setengah 5, jam 5 baru pulang. Dari segitu banyak peralatan yang dibutuhkan kan, ada tambahan-tambahan segala macam, masih langka nggak sih barangnya? Masker masih harganya masih cukup tinggi karena kan maksudnya sekarang WHO juga ganti. Maksudnya kalau bisa pakai medical mask, jadi kayaknya orang juga mulai ada beli lagi. Kebutuhan dulu kan orang nggak pernah pakai masker keluar, sekarang semua harus pakai masker. Sarung tangan ada naik sedikit tapi belum terlalu banyak karena lebih banyak orang yang pakai masker daripada pakai sarung tangan. Hazmat sekarang oke lah, udah mulai berkurang. Keterbatasan mendapatkan sekarang udah lebih lega lah, udah lebih baik. Dengan adanya semua perubahan itu bakal ada penyesuaian harga kali. Buat pasien. Kalau saat ini setiap pasien datang kenakan 100.000 untuk APD. Sebenarnya bukan hanya untuk APD tok, tetapi maksudnya kita kan ada infeksi ruangannya juga ekstra. Karena sekarang kayak pintu, bolpen aja semua kita desinfeksi dan memerlukan biaya gitu. Dan dulu kan kita nggak sampai sebegitu banyak gitu. Dan saya juga berprinsip taruh setiap desinfektan di setiap sisi ruangan. Jadi di sini ada, ruangan sebelah ada, di depan tuh ada 2, di toilet ada, di luar toilet ada, di ruangan steril ada. Jadi bener di ruangan APD juga ada. Jadi setiap ruangan tuh emang ada sanitizer. Jadi orang ketika lihat dia bisa ingat untuk bersih tangan. Extra operational cost untuk kita selain desinfektan spray, selain peralatan maksudnya untuk bersihin, maksudnya untuk kayak purifier, tisunya juga akan lebih banyak yang habis gitu. Jadi memang itu semua harus dipikirin dan dijadiin barang pertimbangan untuk operational cost gitu. Jadi pokoknya setiap kita datang ada biaya buat itunya? Iya, 100.000. Jadi kalau misalkan jadi dari dulu kita nggak ada konsultasi fee ya, itu selalu free of charge kalau konsultasi. Tapi saat ini kita ada 100.000 yaitu hanya untuk biaya istilahnya pembersihan dan punya kita. Itu juga buat keamanan kita sendiri juga. Iya, betul. Kan? Buat pasien juga, betul, ya kan? Betul. Ada subsidi nggak dok dari pemerintah dok? Nggak ada. Semua disiapkan sendiri dan soalnya makanya kita adakan tadi extra charge 100.000 untuk ini karena mau nggak mau kita harus subsidi silang. Makasih pemerintah. Iya, tidak ada saat ini. Dari Persatuan Dokter Gigi atau dari penelitian mana-mana gitu, maksudnya ada nggak sih buat kedepannya nanti kita nggak tahu nih bakal berlangsung sampai kapan. Nah maksud supaya meminimalisasi resiko ini, kayak tadi kan ini ada nih satu peralatan baru, atau mungkin ada pengembangan teknologi apa gitu, ada alat-alat baru yang bakal mereka buat atau gimana? Kalau dari CDC sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang maksudnya nggak sampai yang wah 100% berbeda, enggak, karena balik lagi yang tadi saya bilang bahwa kita dokter gigi sebenarnya sudah berhadapan dengan virus dari dulu. Kita lebih mengerti bagaimana caranya untuk menangani virus, mana yang daerah yang harus kita bersihin, mana yang tidak. Perubahan yang drastis sekali, maksudnya kayak alat yang baru sama sekali tidak ada, sepertinya nggak benar-benar berubah. Cuma maksudnya memang kayak sekarang ada UV lamp. Nah, ya itu sebenarnya juga dari dulu dokter gigi juga ada yang pakai. Iya, untuk sterilin ruangannya. Jadi memang sebenarnya nggak benar-benar hal-hal yang benar-benar baru. Semua yang baru banget mungkin ini, yang extra oral vakum ini
sekitar 2017-2016 sebenarnya udah muncul di pasaran, cuma nggak terlalu banyak yang concern. Nah sekarang baru mulai banyak. Berbeda ya, maksudnya berbeda yang dari CDC adalah mereka selalu tekankan kalau untuk di Amerika mereka pokoknya pasien diminimalisir. CDC apa sih? Center of Disease, sebenarnya saya lupa. Center of Disease kayaknya kayak intinya mereka itu kayak untuk prevention penularan penyakit, mereka yang bikin aturan. Jadi Indonesia juga mengacu ke CDC. WHO juga sama CDC tuh kayak sama-sama. Semua mengacu ke CDC. Kita mesti pakai apa? N95, kemudian harus pakai baju seperti apa? Hazmat. Mereka sih nggak. Di Indonesia nggak pakai hazmat. Indonesia pakai hazmat. Nggak pakai. Tiap negara itu punya beda-beda prosedur. Justru baik lagi tadi kata dokter Priscil, kita lebih sehat, lebih aman justru dokter gigi sebenarnya daripada tempat umum ya. Benar. Karena tempat umum kan nggak ada yang ahlinya, kalau ini memang udah pada ahli dan berpengalaman dari dulu. Benar. Maksudnya kita kalau ke tempat umum kan maksudnya semua orang ya mungkin nggak tahu caranya untuk ini bersihinnya pakai apa, berapa detik itu kan nggak diajarkan kan. Kalau kita memang ada kita ada ilmunya, bahkan ada bukunya namanya Infection Prevention. Jadi itu bukunya intinya kita harus gimana desain ruangan sterilisasinya harus bagaimana, cara packnya gimana, tahunnya ini harus bersih gimana, tandanya ini sudah tidak, maksudnya ini berarti alatnya tidak berfungsi dengan baik bagaimana, jenis-jenis alat sterilisasi bagaimana itu semua udah dijelasin. Dan itu di bahan kuliah kita pun dari dulu ada. Saya udah kepikiran kalau misalnya mau bikin rumah, mau desain, panggil dokter gigi aja. Ya itu untuk orang yang benar-benar ini sama OCD ya? OCD, tapi kalau yang OCD ya sebenarnya itu selama ini juga hidup dengan kuman dan virus kok. Iya benar ya. Tapi imun kita kan kuat. Iya maksudnya manusia itu kan bisa punya antibody juga untuk dia bisa lawan gitu. Oke, berarti semua dokter gigi harus mempraktekkan level 3 ini ya? Benar. Prosedur level 3? Benar. Di Indonesia ya? Iya, maksudnya gimana supaya kita tahu ini menjalankan level 3 ini? Protokol atau enggak? Iya, protokol atau enggak, gimana? Yang pasti kalau dari baju itu benar-benar tertutup dari atas sampai bawah. Jadi nggak harus yang coverall, yang kita kan bisa pakai coverall hazmatnya. Ada juga yang modelnya coverall tapi panjang. Jadi kayak gaun jubah gitu sampai bawah dan pakai boots itu juga oke. Yang penting tertutup dari atas sampai bawah gitu. Sarung tangan, face shield, masker itu sudah sesuai protokol berarti. Terakhir dokter kasih pesan buat kita semua, mungkin buat kita masih di era new normal ini apa sih yang perlu kita pikirkan tentang praktek dokter gigi? Yang pertama jangan takut dokter gigi, karena dokter gigi kita sudah prepare semua safe, semua steril. Kemudian jangan tunda-tunda juga, karena tunda-tunda hanya akan membuat semakin buruk kondisinya. Maka ketika datang akan lebih banyak biaya, akan lebih banyak waktu yang perlu kita spend untuk membenarkan. Ketiga, yang paling penting adalah kalau udah pulang dari dokter gigi, bersih-bersih. Jangan malas untuk mandi, jangan malas untuk cuci tangan sebelum kita beraktivitas normal di rumah. Itu aja yang paling penting. Dengarkan baik-baik. Thank you so much for your time. Semoga tetap sehat dan prakteknya bisa kembali normal kayak dulu lagi, semoga secepatnya ya. Iya, semuanya juga sehat. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih kepada jam tangan favorite dari Clocker Store.